Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Bunglon. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat desain spanduk atau banner di aplikasi CorelDRAW. Untuk CorelDRAW saya menggunakan versi 2020. Untuk teman-teman silahkan mau pakai versi berapapun, mau di atas 2020 ataupun di bawah 2020, karena untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Nah, oke, di sini sudah terlihat di layar. Jadi saya akan membuat desain yang persis sama, yaitu desain banner salon kecantikan. Oke, sebelum ke tutorialnya, untuk teman-teman yang ingin mencetak dan membuat banner, silahkan bisa langsung kunjungi toko saya yang ada di Shopee, ada di Lazada, di TikTok Shop, juga ada di Tokopedia ya. Untuk link toko sudah ada di deskripsi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini terlihat di layar ada desain salon kecantikan ya. Kita akan membuat desain yang sama persis seperti ini. Ini adalah produk dari toko saya sendiri ya. Oke, langsung saja saya sudah membuka Corelnya. Sebelum kita membuat desain ini, tentunya ada bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. Misalkan seperti foto-foto, lalu di sini saya sudah menyiapkan logo, ada juga ini checklist ya, nanti untuk poin-poin di teks, ya, seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, seperti biasa, dalam membuat banner atau spanduk, pertama wajib membuat kotak dulu ya. Di sini di toolbox kita ambil yang kotak di sebelah kiri, atau bisa dengan tekan F6 di keyboard, kita drag di mana saja ya, ngedragnya bebas, mau di mana juga drag. Lalu kita tentukan ukuran. Misalkan di sini untuk contoh saya membuat ukuran 60 x 160 cm. Kita klik objeknya di atas di sini, kita tentukan ukuran, lebarnya 60 cm, kemudian tingginya 160 cm. Oke. Nah, ini ukurannya udah sama ya, seperti contoh. Lalu kemudian kita kasih background warna ungu yang soft ini ya. Caranya supaya kita tidak mengambil warna-warna di sini, biar tidak sulit mencari warna yang sama, kita ambil saja di sini di toolbox ada namanya tool color eyedropper ya, yang ini. Kita klik, kemudian kita klik di warna yang ingin kita ambil. Kita klik di objek yang ingin kita warnai. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat kotak ini ya. Caranya sama seperti yang ini ya. Kita ambil kotak lagi, atau bisa copy ini, bisa juga ambil kotak sini ya. Misalkan kita copy saja yang ini. Caranya Ctrl D ya. Duplikat. Jadi di Corel itu untuk mengcopy bisa Ctrl D ya, atau bahasa lainnya duplikat, bisa Ctrl C, Ctrl V, atau copy paste ya. Bisa ya. Atau bisa dengan klik kanan, nanti ada copy, tulisan copy ya, bisa. Nah, misalkan ini udah di copy ya, kita perkecil seukuran ini ya, kurang lebih. Nah, di sini untuk dipasang ke sini, caranya kita klik objek pertama, kemudian tekan shift, klik objek background, kemudian kita C. C itu adalah center kiri dan kanan. Kemudian kita klik B. Nah, klik B ini adalah bottom ya, atau retak bawah. Otomatis kiri kanan sama, bawah juga sama. Itu adalah pakai shortcut C dan B. Itu adalah shortcut bawaan dari Corelnya ya. Oke, kita klik objeknya, kita warnain. Nah, untuk warna ungu supaya sama lagi ya, supaya kita tidak pilih ke sini lagi, kita ambil seperti tadi ya. Di sini ambil, klik di sini. Oke. Nah, ini masih ada outline terlihat. Kita buang ya, caranya sini di atas. Non. Oke, outline-nya sudah terbuang. Lalu kemudian kita akan membuat variasi ini ya, variasi yang warna ungu ini ya. Caranya kita ke kotak lagi, kita drag di sini. Nah, misalkan kita samakan ukurannya sini ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita akan bermain bezier atau pen tool. Nah, di sini toolbox ada ya.
Nah, ini ada bezier, ada pen tool, sama aja ya. Kita misalkan pakai bezier. Nah, ini kita sudah membuat kotak. Nah, kita klik di sini ya, di luar. Jadi di luar yang sudut ini ya. Misalkan di sini, klik. Nah, sambil di drag, sambil ditekan ya. Sambil drag, sambil tekan tekan kiri di mouse ya. Nah, kayak gini. Bisa ke sini ya. Kita ambil pas-pas ke sini. Nah, kayak gini ya. Sini ya. Dan keluar. Nah, kayak gini. Kemudian di sini. Nah, gini. Kayak gini. Oke. Kita sambungkan ya. Yang terakhir sama yang pertama. Nah, kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kita edit. Ini kan belum sama ya. Nah, ini belum sama ya garisnya. Kita edit bisa dengan tekan F10 atau dengan Shape Tool di toolbox ini ya. Tekan di sini, kemudian kita drag di sini. Objek yang ingin kita edit itu harus kena dragan ini. Oke, kemudian di atas ini ada ini ya, Convert to Code. Oke. Klik di luar sekali, klik lagi di sini. Nanti otomatis akan muncul panah-panah ya. Kita klik misalkan di sini. Nah, otomatis ada ya. Nah, kita bisa edit, bisa geser-geser sesuai selera ya. Nah, misalkan di sini, oke. Ini ke sini. Kemudian ini juga kurang sini ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Misalkan udah sama. Nah, ini udah sama ya. Beda sedikit di sini gak apa-apa. Mau persis atau mau beda sedikit ya, tergantung selera kita. Misalkan sudah. Nah, kita tinggal buat garis ini ya, garis yang tengah ini. Caranya bisa copy ini aja. Kita copy, kontrolnya ya. Nah, ambil ke sini. Misalkan segini. Nah, kita F10 lagi atau Shift tool lagi. Nah, kita drag ke sini. Atau gak usah drag itu juga. Kita drag pertama sini, sini. Nah, kemudian yang ini klik, ambil. Nah, kayak gini ya. Nah, otomatis ini udah ya. Nah, kayak gini, ini udah sama ya. Nah, setelah ini kita kasih warna. Nah, ini adalah kita pilih Smart Fill ya. Kita pilih sini, kita warnain. Jadi yang kita butuhkan itu yang pertama ini, yang kedua ini ya. Oke, udah ya. Ini otomatis sudah ada objek baru ya. Nah, objek yang pertama kita buat ini hapus. Nah, karena kita sudah ada objek yang kita inginkan. Oke, ini sudah. Kita buang warnanya, caranya sini di atas ya. Nah, ini udah ya. Kemudian kita akan membuat lagi objek yang sama ya. Nah, ini bezier lagi. Klik di luar lagi. Sini di drag sambil ditekan. Sini, oke. Misalkan ke sini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, sudah. Kita edit lagi F10. Kita drag lagi. Kita pilih yang ini lagi, convert ini. Nah, kita pasin lagi. Nah, kayak gini ya. Tidak ada kotak ya. Nah, yang ini cukup satu saja. Oke, tinggal kita pas-pasin saja. Oke ya, misalkan cukup. Di sini ada lagi garis ini ya. Kita mau copy ini bisa ya, kayak yang bawah tadi. Atau kita misalkan mau manual lagi, misalkan bikin lagi bezier bisa ya di sini. Klik di sini sambil drag. Oke. Klik di atas di sini. Nah, F10 lagi atau satu lagi. Kita geser lagi pasin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita kasih Smart Fit lagi ya. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Hapus.
hapus. Nah, kita buang warnanya. Lalu kemudian kita membuat objek yang di sini ya. Ini yang ada logonya ini. Kita tinggal Smart Fill saja karena di sini sudah ada garis yang kedua ini, garis yang pertama ini, kemudian tadi ada garis yang kotak ini. Jadi kita tinggal Smart Fill di sini ya. Nah, kayak gini. Oke. Buang lagi warnanya. Nah, ini otomatis sudah ada objeknya ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, yang kotak ini sekarang sudah nggak berfungsi lagi, jadi kita buang. Kemudian kita ambil warna. Nah, ambil warna ini kayak tadi ya. Ini color ini. Ambil warna tuanya di sini. Ambil warna ungu mudanya di sini. Yang atas juga sama. Jadi di sini sudah ada riwayat warnanya ya. Jadi kita tinggal klik yang ini yang ungu tua, kemudian ungu muda. Nah, di sini ada gradasi ya, teman-teman. Ini ungu muda, lalu ada gradasi menuju ke putih. Caranya untuk membuat gradasi seperti ini. Jadi kita klik objeknya. Di sini ada ungu muda yang barusan di copy ya. Oke. Kemudian kita bermain gradasi. Ini objeknya sudah terseleksi. Kita tinggal tekan G di keyboard. G, otomatis si kursor berubah ya. Yang awalnya kayak gini, kita klik G di keyboard, otomatis jadi gini ya. Nah, kita drag ke objek. Nah, ini udah ada gradasi. Di sini gradasinya ini bulat ya. Di sini di properti sini kita pilih yang ellipse ini ya. Nah, kayak gini ya. Kita tinggal pas-pasin saja ya. Oke, kayak gini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gini. Terlihat sudah bersama ya. Oke. Nah, misalkan udah sama ya, kita drag semuanya. Kita group atau dengan Ctrl G di keyboard. Ini masih jelek ya, ini masih ada outline-nya. Caranya kita buang bisa di sini ya. Ini non bisa, atau bisa diklik kanan di warna ini ya, yang paling atas ini. Maaf. Objeknya diklik, klik kanan. Nah, otomatis si outline terbuang ya. Nah, misalkan sudah cukup, kita pindahin ke objek yang kita buat ya. Objek baru. Nah, di sini ya. Nah, misalkan ini kurang besar, kita bisa drag di sini ya. Oke. Begini. Oke. Misalkan sudah cukup. Nah, ini supaya tidak keluar kayak gini, tidak kayak gini ya. Ini bisa dipasin ukuran, bisa juga dimasukin power clip. Nah, umumnya kalau mau gampang kita power clip saja. Klik objek ini. Nah, di sini ada power clip. Oke. Nah, dimasukin ke dalam background ini ya. Nah, ini otomatis sudah ya. Kayak gini. Lalu kemudian di sini ada apa namanya? Bulat-bulat ini ya untuk memasukkan objek foto. Misalkan kita ingin sama, kita tinggal copy saja. Nah, di sini ya ada bulat di toolbox atau bisa tekan F7. Kita drag. Nah, untuk teman-teman pemula, untuk membuat lingkaran seperti ini ya. Jadi kita klik di objek ellipse tool ini, kita klik. Nah, kalau tanpa menekan kontrol, ini bisa jadi oval, bisa bulat ya, jadi gak pasti ya. Nah, untuk memastikan supaya bulatannya bulat, jadi sambil drag sambil tekan kontrol. Nah, mau gimana juga ini udah bulat ya. Oke. Nah, misalkan di sini kita samakan kayak gini, copy lagi, klik kanan ya, drag. Oke, ini copy ke sini lagi. Samakan lagi. Oke. Kita klik kanan lagi, drag, copy lagi. Oke. Nah, misalkan dirasa sudah cukup, kita tinggal perbesar outline ini ya. Ini outline-nya besar. Jadi kita drag ketiga objek ini. Nah, outline-nya kita perbesar di sini. Nah, kayak gini ya. Misalkan di angka 36 atau misalkan terlalu besar di 34, enter, oke. Misalkan udah 30 aja lah, misalkan 30 ya. Oke, enter. Kita pindahin ke sini ya. Nah, kayak gini. Kita kasih warna putih aja misalkan kayak gini ya.
jaraknya misalkan kita atur lagi supaya lebih rapi kayak gini ya. Oke, kemudian kita masukin foto-foto yang sudah kita siapkan ya. Di sini ini ada foto yang lagi message ya, atau lagi pijat. Ini ya ada eyelash, kita tinggal masukin. Pertama yang ini, kita klik kanan, power klik di sini ya. Ini lagi, klik kanan lagi, power klik lagi, masukkan lagi ke dalam bulatan ini. Terakhir yang ini, klik lagi, klik kanan, power klik lagi, masuk ke sini lagi. Nah, untuk mengedit ini, misalkan ini banyak potong ya, kita bisa edit ini. Caranya, klik 2 kali saja di sini. Klik 2 kali. Nah, ini bisa kita edit ya, misalkan perkecil supaya tidak terpotong lingkaran ini. Oke. Ini juga sama, kita perkecil. Kita geser. Finish ya kalau sudah. Ini juga sama. Kecil. Nah, misalkan sudah. Finish. Nah, sudah ya. Ini untuk lingkaran, outline-nya dikasih putih. Kita klik, drag ketiga-tiganya, klik kanan di warna putih ya. Bukan klik kiri, tapi klik kanan. Nah, kayak gini. Oke, foto-foto sudah, tinggal satu foto lagi ya, yang ini. Ini buat background ini ya. Ini adanya di dalam power clip. Jadi kita klik di sini, bisa power clip langsung sini ya. Bisa juga kita drag, masukin ke dalam kotak ini. Sini ada power clip sama saja ya. Oke, kita edit. Klik 2 kali. Nah, ini si foto ini supaya ada di belakang objek yang ungu ini, caranya kalau di power clip itu control page down ya. Nah, kayak gini, otomatis ada di belakang layar yang ungu. Oke. Kalau sudah, finish lagi ya. Nah, ini sudah jadi ya, untuk foto-fotonya ini sudah jadi. Warnanya misalkan ini jangan terlalu jauh ya. Warna background ini sama yang putih ini, kita ambil warna yang kayak tadi lagi. Oke, klik di warna paling ujung kayak gini. Nah, kayak gini jadi kesannya menyatu ya. Bisa juga dengan cara transparan bisa ya, tapi untuk cara simpel kayak gini aja ya. Misalkan ini juga ya, klik warna paling ujung, klik di sini, maaf. Nah, oke, udah kayak gitu ya. Kalau ini sih udah bulat. Wow. Oke teman-teman, ini sudah ya, tinggal logo. Nah, ini logo, contohnya di sini. Kita ini Larissa Salon ya. Kalau kita misalkan contohnya ini beauty salon ya. Nah, ini kalau di belakang objek di luar power clip, kita bisa langsung Ctrl Home, Ctrl N ya. Misalkan ini ada di bawah logonya. Di bawah objek background, kita tinggal Ctrl Home saja. Nah, otomatis ada di depan atau di atas ya. Perkecil. Kita sesuaikan di sini logonya kayak gini ya. Oke, bisa digeser ya, bisa disesuaikan pas kayak gimana. Oke, misalkan logonya kurang besar, berbesar bisa ya, sesuai keinginan teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk ini, untuk checklist ini untuk poin-poin yang ini ya, nanti ya. Nah, terakhir kita tinggal membuat teks ya. Ini masih di belakang, kita kontrol lagi. Jadi di atas ya. Kayak gini. Oke, untuk namanya misalkan ini Larissa Salon dicontoh. Kalau kita misalkan di sini Beauty Salon. Beauty Salon ya, dua jejar atau di enter ya. Bisa F8, bisa juga ke toolbox yang A sini. Klik di objek sini, misalkan kita perbesar ukuran fontnya. Oke. Beauty Salon. Oke. Awalnya capital, kita Ctrl A, Shift F3, detail case. Oke. Otomatis ya. Kemudian untuk memisahkan ini ya, bisa di enter. Bisa juga karena ini supaya tidak pakai spasi manual kayak gini, jadi caranya kita tinggal Ctrl K saja. Otomatis per kata terpisah ya. Nah, kayak gini. Oke. Pokoknya misalkan kita ambil font yang agak cantik misalkannya, karena salon itu biasanya identiknya kecantikan ya. Misalkan font kita pilih font yang
huruf sambung ya. Misalkan ini fontnya masih standar semua ya, jadi nggak ada font yang aneh-aneh. Jadi kita ambil font yang mana ya, pokoknya masih standar semua. Font teman terlalu lama ya, pokoknya kita misalkan yang ini aja dulu lah, yang tebal ya, misalkan Beauty yang tebal ini, soalnya kita pilih font yang tipis ya supaya ada variasinya. Misalkan mana ya, fontnya jelek semua, font masih font standar ya. Oke, misalkan ya kayak gini. Oke, perkecil ya, untuk namanya bisa kita sesuaikan cocoknya kayak gimana. Nah, misalkan kayak gini saja ya. Untuk warna misalkan kita warna ungu ya, karena ini dominan warna ungu, di sini ada riwayat warnanya. Oke. Oke, misalkan kayak gini ya. Nah, terakhir untuk font yang ini, yang bawahnya misalkan The Best Beauty Center. The Best Beauty Center. Ctrl A, Shift F3, kita pilih yang kapital awal yang ini ya. Maaf kalau ini fontnya font kapital semua ya. Ya. Atau kita pilih font yang ini. Best Beauty Center, Ctrl K untuk memisahkan, enter. Nah, kayak gini. Oke. Kita group. The base-nya warna hitam ya, warna hitam RGB sini. Nah, kemudian kita tinggal tulis menu-menu ya, misalkan di sini menunya ya, kita bisa ketik dulu tanpa skip ya, ketik pun saya ketik saja lah karena ini memang teksnya cuma sedikit ya. Oke, misalkan di sini makeup, nail art, eyelash, rimbat, hair mask, smoothing, facial. Oke, Ctrl A, Shift F3, kita pilih lagi yang kapital awal ya, seperti tadi. Pilih font yang cantik ini ya. Oke, udah ini saja lah. Oke, ukurannya misalkan sini kita menyesuaikan ya, untuk ukuran font menyesuaikan space yang ada di banner, misalkan ukuran sebesar ini. Oke, kita perkecil sedikit. Nah, ini bisa download di internet banyak ya. Kalau bikin juga ini sebetulnya pakai Bezier gampang ya. Untuk yang instan bisa download di internet banyak. Nah, sini kita copy ya, caranya drag ke sini, bisa Ctrl D, bisa drag ke sini ya. Misalkan di sini kita kira-kira klik kanan, copy. Nah, jangan klik kemana-mana ya, kita langsung Ctrl D. Nah, otomatis ini space atas bawahnya sama ya. Kemudian kita drag, kita rata kiri kanankan, caranya kita drag, kita tekan C. Nah, otomatis ini sudah sama ya. Klik sini juga, rata atas bawah, group. Nah, ini udah ya. Nah, kita tinggal copy kalau sudah gini ya. Kita copy. Nah, tinggal kita klik atau kita teks, kita ketik lagi ya. Teks yang sebelahnya. Cat rambut. Body massage, lulur, potong rambut, enak alis,
pena alis, cuci catok, totok wajah. Oke, Ctrl A, Shift F3, detail case. Oke, nah udah ya. Kita drag lagi, grup lagi, Ctrl G, pindahin ke sini. Nah, supaya rata atas bawah, caranya kita drag. Oke, nah ini udah rata atas bawah ya. Grup atau Ctrl G, akan kita perbesar dikit. Sini, bawahin dikit. Cek lagi. Ini atur lagi supaya rata kiri, kita drag. Nah ini otomatis rata kiri ya. Oke, yang ini misalkan kurang ke bawah. Nah, di sini misalkan sini pakai shift, nah, otomatis rata kiri ya. Ini misalkan terlalu dekat sini ya, bisa disesuaikan lagi. Nah, ini adalah teman-teman hasilnya ya. Ini hasilnya 99% sama. Dan caranya sangat mudah sekali, hanya saja agak dikit lama ya. Ini karena desain di Corel itu jadi sesuai inspirasi kita, desainnya juga dari nol ya, sesuai keinginan kita. Misalkan mau yang otomatis atau misalkan mau yang instan, kita bisa pakai Canva ya. Banyak template yang memang bagus-bagus ya. Tapi untuk kalau misalkan ingin dari awal, dari nol, ingin sesuai inspirasi kita ya, solusinya desainnya pakai Corel ya. Karena pakai Corel ini sangat enak sekali ya. Nah, ini adalah hasilnya. Terakhir, ini kita membuang outline ini, kita klik ya. Outline background ini, kita di sini ada outline. Kita pilih none. Nah, oke, udah. Kita drag, kita Ctrl G atau group ya. Lalu kemudian kita samakan ya dengan contohnya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah hasil akhir desain spanduk banner di Corel ya, membuat banner beauty salon. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah dimengerti ya. Untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum jelas, bisa langsung tanyain di komentar ya. Untuk file mentahnya sudah saya sertakan link di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa mendownload file mentahnya ya. Misalkan ingin membuat usaha salon, tinggal ganti foto-foto, nama, juga teks yang lainnya ya. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.